kita ini udah pensiun. Kalau saya sekarang anggota DPR ya saya akan hajar pemerintah. Saya nggak akan bakalan ngajar teman-teman saya yang oposisi. Justru saya akan ngajak mereka, yuk kita nyerang pemerintah. Coba kita cari agak fokus begitu. Kumpulkan data-data, ajarkan kami, kasih kami data untuk menyerang dan mengawasi pemerintah. Itulah yang relatif sebenarnya. Kita ada kolaborasi dengan teman-teman media. Nih bunyiin dong, ini ada data kayak begini nih. Ini dari media nih, ini dari lapangan nih. Ini ada kejadian gini. Karena Bung Fahri sudah berbicara, mungkin saya perlu juga menanggapi dan juga menggunakan hak saya. Banyak inkonsistensi dari pernyataan seorang Fahri Hamzah, merusak kewarasan dan hari ini meminta kita jadi waras. Saya meyakini ini bermotif politik. Hati-hati, hati-hati kalian bermain dengan api. Bung Fahri tadi mengatakan kita semua, tidak kita semua. Anda, kelompok Anda bayangkan etikanya ketika Anda berkampanye bareng bertahun-tahun, mengeluarkan hoax bareng selama bertahun-tahun, menyerang dalam orkestrasi irama dan nada politik yang insinuatif dan penuh kebencian. Saya melihat bahwa ini bukan sesuatu yang kebetulan, terlalu kentara, terlalu jelas, yang patut diduga memang untuk mengeksploitasi emosi kita. Ada yang katakan kami ini gerakan para mantan, ada yang katakan kami ini beauty contest, ada banyak sekali. Saya tidak mau menduga-duga seperti itu. Yuk kita bicara kami sesuai dengan apa yang mereka katakan sendiri. Sehingga alat ukur saya itu sederhana, apa yang disampaikan mereka. Jati dirinya, itu dulu yang kita bedah. Kalau mereka katakan mereka adalah gerakan moral, sementara nilai-nilai moral itu bukan seperti ilmu pengetahuan yang bisa diuji seketika. Belum tentu nilainya sama, belum tentu nilainya sama. Kalau kita mau mengkritik, kita harus siap dikritik. Itu loh. Artinya bahwa menurut saya, sanggup gak sih kita mempersiapkan diri kita juga untuk dikritik orang lain? Termasuk sanggup tidak ketika jati dirinya saya kritisi? Siap tidak memperdebatkan apa yang mereka launching kemarin? Menurut saya, sebagai kaum yang memang bersetuju terhadap demokrasi, harus siap. Itu loh. Dan memperdebatkan materi itu jauh lebih bernilai dibandingkan menuduh mereka mantan ini itu. Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, menyampaikan pesan kepada dua politikus PDIP, Adian Apitupulu dan Budiman Sujatmiko. Fahri menyampaikan pesan itu lewat Twitternya saat mengomentari sebuah unggahan foto kebersamaan kedua aktivis 98 tersebut. Ada 6 pesan yang disampaikan Fahri Hamzah selaku sesama ex-aktivis 98 itu kepada kedua tokoh tersebut. Pesanku pada generasiku, jangan biarkan kebebasan terancam, jangan biarkan rakyat sakit dan menderita, jangan biarkan penguasa menganiaya, jangan biarkan pengusaha mengatur negara, jangan jadi corong penguasa. Bantu dan lindungi mahasiswa dan oposisi. Tweet Fahri Hamzah dikutip melalui akun Twitternya pada Minggu 8 Mei 2022. Cuitan itu langsung dibalas Adian Apitupulu dengan jelas, seolah memberikan pukulan telak pada Fahri Hamzah. Terima kasih Fahri Hamzah yang telah memberi pesan pada generasinya. Saya tidak tahu pesan itu untuk orang-orang segenerasi Fahri Hamzah atau hanya untuk saya dan Budiman Sujatmiko. Sebab foto yang ada dalam tweetnya hanya foto saya dan Budiman, bukan foto orang banyak. Saya melihat pesan itu seperti mempertanyakan komitmen perjuangan, komitmen kerakyatan saya dan Budiman setelah 24 tahun reformasi. Jika demikian, izinkan saya menjawab dengan sedikit berbagi cerita kepada Fahri. Teringat ketika saya dan kawan-kawan tersisa yang masih di jalan pada tahun 1999, Fahri sudah menjadi staf ahli MPR. Berikutnya, tahun 2004, Fahri dilantik menjadi anggota DPR, sementara saya dan kawan-kawan masih dipukuli dan ditangkapi. Tahun 2008, kantor pengacara saya dipasang polis lain. Saya dikejar hingga jadi gelandangan. Berkeliling dari kota ke kota, lalu mengumpul troli di berbagai pusat perbelanjaan. Tahun 2010, saya dipukuli hingga babak belur oleh belasan polisi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Fahri, kita beda pilihan, beda jalan dan saya pilih jalan yang sulit, menyakitkan dan tidak menyenangkan. Walau demikian, toh saya tidak pernah usil mengkritik dan mempertanyakan pilihan politik masing-masing orang.
termasuk mengkritik Fahri saat itu sedang menikmati kursinya sebagai anggota DPR RI. Tanggal 13 Maret 2007, DPR RI memutuskan agar penyidikan kasus Trisakti dan Semanggi tidak diteruskan. Saat itu, bukankah Fahri yang mengaku aktivis 98 juga sudah menjadi anggota DPR dan berada di Komisi 3, komisi terkait hukum dan HAM? Saya kecewa, tapi juga tak menghakimi Fahri. Walau sebagai pimpinan Komisi 3, tentunya Fahri berusaha melawan penghentian penyidikan itu, bukan? Tahun 2014, saya baru terpilih menjadi anggota DPR, sementara Fahri kembali terpilih yang ketiga kalinya. Saat menuju pemilihan pimpinan DPR, Fahri bersama sebagian anggota DPR mengubah Undang-Undang MD3 agar partai pendukung capres yang kalah bisa menguasai seluruh pimpinan DPR. Upaya itu berhasil dan membuat Fahri menjadi salah satu pimpinan DPR. Sekali lagi saya kecewa. Bagaimana mungkin Fahri yang mengaku aktivis 98 bisa menggunakan cara-cara yang bagi saya tidak mencerminkan cara berdemokrasi yang sehat, dewasa dan sportif. Untuk kesekian kalinya saya mengelus dada melihat realitas politik di DPR. Agustus 2015, Fahri Hamzah mengatakan bahwa anggota DPR rada-rada blow on. Pernyataan itu bukan saja menghina para anggota DPR, tetapi juga menghina partai yang menyeleksi calon. Bahkan lebih jauh menghina rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang memilih nama-nama di bilik suara. Kembali saya kecewa pada Fahri yang mencela proses demokrasi yang sudah memberi dia kesempatan menjadi anggota DPR 3 periode. Aneh, bagaimana mungkin ada orang yang bisa mencaci maki sebuah proses, tapi hasil dari proses itu justru dia nikmati selama belasan tahun. Selanjutnya saya tidak bicara tentang kerja formal DPR, yaitu membuat undang-undang, menyusun dan menetapkan anggaran negara, lalu mengawasi eksekutif terkait pelaksanaan undang-undang dan penggunaan anggaran. Saya ingin menyampaikan kepada Fahri Hamzah, sumpah jabatan DPR juga memperjuangkan aspirasi rakyat. Tidak sekedar kalimat dalam undang-undang maupun angka APBN, melainkan juga menggunakan kewenangan dan jejaring politik anggota DPR untuk melakukan pembelaan terhadap rakyat yang dianiaya dan yang diperlakukan tidak adil. Dalam hal perjuangan kerakyatan itu, bolehkah saya bertanya, di mana Fahri ketika saya dan rakyat sejak 2015 memperjuangkan agar berhektar-hektar tanah cendana di Kabupaten Bogor bisa dibagikan menjadi milik rakyat? Di mana Fahri ketika saya dan sebagian rakyat Bogor, Cianjur, Sumedang, Bandung, Majalengka, Cirebon hingga Semarang memperjuangkan hak atas tanah yang dilintasi jalur Sutet? Bolehkah saya bertanya kepada Fahri Hamzah, di mana dia saat saya dan Dhani Amrul Ihdan, direksi Min ID, bersama masyarakat Pongkor berjuang sesuai harapan Presiden Jokowi agar ribuan rakyat bisa membentuk koperasi tambang yang menambang emas di lahan Antam di Pongkor? Di mana Fahri ketika saya dan masyarakat Konawe Utara memperjuangkan 400 hektar lahan Antam agar bisa dikelola perusahaan daerah Kabupaten Konawe Utara? Di mana Fahri ketika saya memperjuangkan 170-an orang masyarakat Seram bagian barat yang telah lulus CPNS 10 tahun lalu tapi tidak pernah diangkat sebagai ASN? Oh ya Fahri, walau tidak memuaskan 100% dan dengan segala kekurangan, kelima masalah sudah dimenangkan rakyat. Kenapa Fahri tidak ada bersama saya saat menjenguk ribuan aktivis dan mahasiswa untuk memastikan tidak ada kekerasan dalam pemeriksaan terhadap mereka yang ditahan di Polda Oktober 2020 karena menolak Undang-Undang Cipta Kerja? Kemana Fahri ketika saya dan beberapa alumni Trisakti, diantaranya Maman Abdurrahman, Hendro, dan Ikhwan, berjuang meyakinkan bahwa orang untuk membantu rumah dan modal kerja pada 4 keluarga korban Trisakti? Kenapa justru yang menyiapkan 4 rumah untuk keluarga korban penembakan Trisakti bukan Fahri yang konon aktivis 98,
Tetapi justru Erick Thohir yang mungkin tidak ada di jalan tahun 98. Kenapa yang membantu modal kerja senilai 750 juta rupiah per keluarga bukan Fahri, tetapi Agus Gumiwang, yang mungkin juga tidak berjuang bersama mahasiswa Trisakti yang ditembak mati 24 tahun lalu? Di mana Fahri Hamzah saat ratusan pekerja taman dan kebersihan DPR, gaji mereka tidak dibayar hingga sehari sebelum Idul Fitri? Bukankah tahun 2017 Fahri adalah salah satu pimpinan DPR? Kenapa sebagai pimpinan DPR Fahri membiarkan hal itu terjadi, sehingga saya harus seharian berkeliling meminjam uang sana-sini dan menganggunkan BPKB agar gaji ratusan pekerja bisa dibayar DPR sehari jelang Hari Raya Idul Fitri? Saya tidak melihat Fahri menemani saya beradu otot leher di Kasekjenan DPR agar gaji Pemdal DPR tidak dipotong 500.000 per bulan untuk sertifikasi pengamanan. Apakah Fahri sebagai pimpinan DPR tidak tahu jika upah Pamdal dipotong 500.000 sama saja mengubur mimpi sekolah anak-anak Pamdal? Bukankah sebagai pimpinan DPR Fahri bisa mencegah pemotongan itu? Di mana Fahri ketika tahun 2014 saya harus ke Lembaga Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, lalu kembali ke Jakarta untuk meyakinkan Presiden Jokowi agar membebaskan Eva Susanti Bande, salah satu aktivis 98 yang tahun 2013 divonis 4 tahun penjara karena memperjuangkan petani sawit di Sulteng. Di mana Fahri Hamzah ketika saya dan aktivis 98 lainnya bolak-balik berkali-kali meyakinkan Presiden Jokowi agar menggunakan kewenangannya untuk membebaskan puluhan tahanan politik Papua. Banyak dan teramat banyak cerita yang bisa saya sampaikan. Maaf jika semua itu saya uraikan, bukan bermaksud memegahkan dan menyombongkan diri. Melalui jawaban ini, saya hanya mencoba mengingatkan Fahri Hamzah untuk tidak saling menghakimi dan mempertanyakan pemilihan jalan perjuangan masing-masing. Saya hanya ingin mengingatkan Fahri Hamzah, ada waktu di mana kita bicara, tetapi ada juga banyak waktu di mana kita bekerja tanpa suara. Karena seringkali sebuah perbuatan lebih berarti dari sejuta ucapan. Akhir kata, saya mau mengingatkan Fahri, tepat 24 tahun lalu, 4 kawan kita dari Trisakti sedang meregang nyawa. Tubuh mereka berlumuran darah, menahan sakit lalu meninggal karena ditembak. Dengan gugurnya mereka, lahirlah kebebasan yang kita rasakan hari ini. Lahirlah partai-partai politik, lahirlah serikat-serikat buruh, lahirlah kebebasan media, lahirlah presiden, gubernur, bupati, dan anggota DPR yang dipilih langsung oleh rakyat. Lahirlah Mahkamah Konstitusi, KPK, lahirlah pemisahan Polri dan TNI, dan banyak lagi. Salam reformasi, merdeka. Adian Napitupulu, anggota DPR RI, Sekjen Pena 98.